bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. Ronggeng ayu dukuh paru joketi wargane nganti es. Aku ora lilo Sri, nek awakmu dadi ronggeng. Aku ora lilo kelangan awakmu. Srintil kae, ayo mergo pupuran tok. Coba nek ra pupuran, ya blawus. Ora mungkin bisa menggolo salah milih. Roh indah ronggeng menyang Srintil. Nimas Ayu Srintil urung bisa dadi ronggeng kang sejati. Sadurunge nglakoni buka klambu. Aku masih domel buka klambu. Srintil wis ora perawan meneh. Mas matur nuwun. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Aulia dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 29. Kali ini saya akan menceritakan novel yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk. Novel ini menceritakan kehidupan atau kisah seorang perempuan yang menjadi ronggeng di Dukuh Paruk. Gadis itu bernama Srintil. Suasana damai dan gembira melingkupi para pesaing yang merebutkan ronggeng Srintil. Harumnya keramat Ki Cemanggala kembali menyelimuti Dukuh Paruk. Seorang paling bahagia dengan penempatan Srintil sebagai ronggeng adalah Sukarya dan istrinya yang merupakan kakek dan nenek Srintil. Mereka merasa usaha merawat Srintil tidak sia-sia sejak kedua orang tua Srintil meninggal karena keracunan tempe ponggrek 11 tahun yang lalu, hingga mereka berhasil untuk menjadikan Srintil sebagai seorang ronggeng. Direstui oleh keramat Dukuh Paruk, ronggeng Ki Cemanggala, namun seorang pemuda bernama Rasus merasa sangat kecewa dan sedih mendengar penempatan Srintil sebagai ronggeng Dukuh Paruk. Ia sangat mencintai Srintil, kekasihnya itu. Ia beranggapan bila Srintil menjadi ronggeng, berarti Srintil menjadi milik semua orang. Setiap orang bebas meniduri Srintil, karena memang begitulah kehidupan menjadi seorang ronggeng. Srintil harus menyerahkan keperawanannya kepada Ki Kartareja, seorang dukun di Dukuh Paruk. Rasus mengetahui bahwa orang-orang yang mendapatkan kesucian Srintil yang pertama adalah Doer dan Sulam, karena mereka telah memenangkan sayembara yang diadakan Ki Kartareja. Pada suatu malam yang sudah ditentukan, Srintil pun dinopatkan menjadi seorang ronggeng Dukuh Paruk. Ketika itu, diam-diam Rasus memperhatikan kejadian itu dari jauh. Srintil dibawa ke makam Ki Cemanggala untuk dimandikan. Srintil menjalani tahap berikutnya, yaitu menjadi budak kelambu, menyerahkan keperawanannya kepada orang yang telah menangkan sayembara itu, Sulam dan Doer, pemuda di Dukuh Paruk. Pada malam itu, kedua pemuda itu malah bertengkar dan saling merebutkan yang paling berhak meniduri Srintil pertama kali. Rasus diam-diam mendengarkan pertengkaran itu karena ia sempat melihatnya tanpa diduga. Saat Rasus sedang sedih mendengar tekanan tadi, tiba-tiba Srintil menghampiri Rasus yang sedang bingung di belakang rumah dukun Kartareja. Srintil memohon kepada Rasus agar ia bersedia menggaluri dirinya waktu itu. Setelah Rasus selesai menggaluri Srintil, gadis yang sangat ia cintai, Rasus pun mengasingkan diri di desa Dawuhan. Ia memutuskan untuk meninggalkan dan mengalah serta membiarkan Srintil menjadi milik orang banyak untuk menjadi ronggeng yang membanggakan Dukuh Paruk. Tapi
Keputusan itu dan peristiwa yang telah terjadi pada diri Serintil justru membuat Serintil menjadi gila. Pada akhirnya Serintil stres karena di usia yang masih muda ia harus menjadi ronggeng yang harus bersedia menjadi milik orang-orang banyak. Selain itu, Serintil juga stres karena ia tidak bisa hidup bersama dan bahagia dengan laki-laki yang sangat dia sayangi dan dicintainya untuk menjadi ronggeng di Dukuh Paruk. Unsur intrinsik di desa Dukuh Paruk adalah satu, tema yang menonjol dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk yaitu bertemakan cinta, budaya, dan adat istiadat, di mana novel Ronggeng Dukuh Paruk menceritakan tentang adat istiadat dan kebudayaan dari sebuah dukuh yang ada di Banyumas yang bernama Dukuh Paruk yang kondang dengan ronggengnya. Di dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk juga diselipkan kisah cinta asmara sang ronggeng Serintil yang merupakan tokoh utama dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk yang menjalani kisah cinta dengan pemuda bernama Rasus. Alur yang digunakan dalam tersebut adalah campuran. Yang kedua, alur pada paragraf pertama menggunakan alur mundur, namun untuk paragraf kedua dan selanjutnya menggunakan alur maju. Yang ketiga, setting cerita. Dengan daerah pemukiman terdekat, Dukuh Paruk hanya dihubungkan oleh jaringan pematang sawah. Hampir 2 km panjangnya Dukuh Paruk, kecil dan menyendiri Dukuh Paruk yang menciptakan kehidupannya sendiri. 4. Gaya bahasa di dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk. Ada beberapa yang menggunakan bahasa Jawa dan mantra-mantra Jawa yang tidak ada terjemahannya, seperti kata-kata niat ingsun matak aji pamurung, hadi aing, tempean aing, sikaruntung, mantung, ditaburan, buesana mancing rasa marang Serintil marang Rasus, kene wurung kana wurung, pen empes dening eyang secak menggala. 5. Amanat. Di dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk, pengarang ingin menyampaikan bahwa jangan melihat orang dengan sebelah mata, namun lihat dari dalamnya juga. Jangan mudah dibodohi dan terhasut orang lain. Untuk ikutilah perkembangan zaman agar tidak mudah dibodohi orang lain. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.